Saya mau bayar. Ya, Tanya ke HRD-nya. HRD-nya gitu email. Dia tanya ke HRD-nya, gue udah email kali-kali sama HRD-nya. HRD-nya iya, sampaikan. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Makin semangat lagi kita, makin kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang awal bulan. DC sudah nekat lakukan ini, jangan kaget, jangan gegabah. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu yang sudah dikerjain sama DC, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau update lagi ya. Ada informasi dari seorang teman mengatakan bahwa modal nasional sekarang sudah ada di lapangan di daerah Jakarta. Nah kebetulan ada postingan seorang teman, terus ada yang komen, Monas nggak di lapangan, gue galbay udah 5 tahun nggak pernah datang ke rumah. Terus dijawab, sekarang ada bang per Juli kemarin. Emang lu lihat sendiri datang ke rumah? Terus ada yang jawab, dateng bang, dia dateng. Di Kalideres didatangin Monas. Terus ada juga yang jawab, udah pernah gue samperin bang, temen gue 3 orang galbay di Monas, Ivoji sama ada modal, semuanya sama ada kunjungan. Nah kalau untuk Ivoji ada modal saya tahu ini sudah ada di lapangan. Kalau Monas saya baru tahu ini ada di lapangan. Berarti untuk daerah Jakarta Monas sudah fix saya di lapangannya walaupun masih random. Nah itu dia teman-teman ya. Dan juga buat teman-teman semuanya yang dapat pesan seperti ini dari DC-nya yang akan mengauto debitkan gaji kalian melalui HRD untuk membayarkan pinjol-pinjol ini, jangan langsung dipercayai karena ini 100% hoax. Nah seperti yang baru-baru ini dikirim teman saya mengatakan bahwa Mbak ada ini Desi entah dari mana ngirim mau auto debit hutang saya melalui HRD. Nah ini benar apa tidak? Nah kita baca ya. Aman kan saya ke kantor Mbak? Saya konfirmasi dulu begini biar Mbaknya siap, atau siapa tahu Mbak bisa selesaikan online baik-baik. Saya ke kantor itu udah nggak ada nyicil atau keringanan lagi ya. Pure Mbak selesaikan full tagihan sesuai APK. Mbak nggak ada dana, nanti saya ngomong ke kantor atasan HRD Mbak buat minta bantuin atau bayarin dari gaji atau bonus Mbak. Jadi sistemnya kayak auto debit. Nah ini saya yakin 100% hoax atau nakut-nakutin aja, karena nggak ada yang mau HRD juga berurusan sama pinjol. Dan yang bisa meng-auto debit itu apabila kita memiliki hutang di perusahaan kita. Kalau hutang dengan yang lain-lainnya pasti tidak akan seperti itu prosedurnya dan tidak akan gampang. Jadi kalau kalian mendapatkan email seperti ini, abaikan saja. Ini DC lagi kebingungan caranya bagaimana untuk membuat kalian takut, caranya bagaimana biar kalian bayar, caranya bagaimana biar dapat bonus. Tenang aja, ini semua 100% hoax dan tidak akan pernah terjadi. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi apapun kata-kata DC sekarang tuh gencarnya luar biasa. Ya apapun itu, nomor telepon, WA, email segala macam semuanya kayaknya diserbu. Satu hari itu bisa 20-50 telepon yang masuk. Tengah malam pun di WA, di chat dan segala macamnya. Nah fenomena awal bulan ya sekarang per Oktober ini luar biasa dari sebelum-sebelumnya. Banyak lagi orang yang mengatakan ini sebenarnya DC selain ngejar target mau akhir tahun ada apa lagi? Kenapa seperti ini sekali permainannya? Dan bukan hanya 1-2 orang saja yang mengatakan ini. Di postingan media sosial manapun semua orang sudah mengatakan bahwa luar biasa sekali DC tahun ini. Nah terlebih lagi kalau kalian sudah mendapatkan telepon yang seperti ini, khususnya buat yang kredivo. Di sini informasi ada seorang temen yang emang dia udah resign, udah nggak kerja lagi di perusahaan itu, tapi dia terus aja menyerang dari tempat perusahaannya yang sudah tidak bekerja lagi dan bahkan memaki-maki semua karyawan yang ada. Masa sih pakai nomor daruratnya kantor? Hunting loh Pak, dan Bapak itu ganggu loh. Bu, tanyain aja langsung ke dia, bayar aja. Iya Bapak datengin aja ke alamat KTP-nya. Alamat KTP mana? Iya kan ada KTP-nya kan, ada datanya kan? Iya, udah nyantum dua. Ya Bapak jangan ganggu ke kantor. Dia nyantum itu 2 alamat. Nggak mungkin saya nelfon sini kalau dia Lah? tidak ada tiket baik. Ya emang satu kantor nggak bisa kerja gara-gara Bapak. Ya, makanya, Iya makanya Bapak datang ke sesuai sama alamat KTP-nya. loh, ini udah sesuai, ini nyantumin sini kok, ngapain? Coba ya gitu Bu, yakin kupingnya tanggung jawab. Dia cuma makanya doang. Ya
Bapak juga maunya nagih doang, tapi nagihnya salah sasaran. Saran gimana? Ya, ini kan perusahaan, Pak, bukan. Oh, dia nyantumin kok dia bekerja di sini. Iya. Ini. Ya kan udah dibilang nggak ada. Bapak nyarinya jangan. Ya, silakan telepon ke beliau lah, Ya. silakan dia. Saya mana tahu beliau ada apa enggak, yang penting nomor bisa ditelepon dan nomor sini. Kan sudah disampaikan kalau dia nggak ada. Bapak datang aja ke sini kalau misalnya memang nggak percaya. Gak selagi bisa saya telepon, ngapain saya datang? Lah, yang ribet itu Bapak. Udah tahu orang yang nggak ada masih nagih ke sini. HRD-nya, Bu. Saya udah dapat email kan. Saya mau bayar. Ya, Tanya ke HRD-nya. HRD-nya gitu email. Dia tanya ke HRD-nya, gue udah email kali-kali sama HRD-nya. HRD-nya iya, sampaikan. Jelas. Terus Yap. langsung. Oh gitu, sama HRD kalian udah konfirmasi. Mengerikan sekali ya sampai ke HRD ya, tagihan-tagihan gitu ya. Kok bisa sih? Emang itu juga sebagai kontak darurat email? Nah itu dia teman-teman ya, kalau sudah model seperti ini ya bukan hanya 1, 2, 3, mulai dari Kredivo, Shopee, Akulaku, Pinjam Yuk dan banyak lagi yang memang DC-nya model seperti ini, yang memang menyerang dari mantan tempat kita bekerja. Nah kalau kalian mendapatkan posisi seperti ini, yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, kalian bisa minta tolong HRD kalian untuk langsung memblokir nomor telepon yang datang ke tempat kalian. Ya, minta tolong dan sekalian kalian minta maaf karena atas apapun kejadiannya itu di luar dari kendali kalian. Dan sampaikan alasan kenapa kalian belum bisa membayarkan pinjol sampai hari ini. Kalau dia mau mengerti, alhamdulillah. Kalau tidak, yang penting kalian sudah melaporkannya ke HRD kalian dan minta DC-nya langsung diancam apabila melakukan hal yang serupa lagi. Yang kedua, kalau kalian mendapatkan rekaman seperti ini, kalian bisa langsung hubungi OJK. Walaupun kita tahu responnya mungkin agak 1, 2, 3, tetapi laporan kalian masuk kepada OJK itu kalian bisa screenshot dan langsung kirim ke Kredivo-nya. Sampaikan bahwa perusahaan tempat saya bekerja yang lama itu sudah diganggu, bahkan diteror sama DC dengan nomor ini dan suaranya ini. Sampaikan seperti itu. Nah, kebetulan ada seorang teman yang sudah melakukannya. Kemudian dia dapat balasan dari Kredivo-nya. Nah, seperti ini bentuk balasan dari pengaduan kita ke Kredivo, yang mana sebelumnya sudah kita ajukan ke OJK dulu. Nah, kita baca sama-sama ya. Menindaklanjuti laporan yang kamu buat melalui aplikasi portal pelindungan konsumen OJK dengan nomor pada tanggal 18 September sehubungan dengan perilaku petugas penagihan, kami informasikan pengaduan Anda telah dibantu buatkan laporan dengan nomor sekian. Berdasarkan hasil investigasi tim terkait ditemukan terdapat proses penagihan yang tidak sesuai dengan kode etik dan prosedur penagihan. Sehubungan dengan hal tersebut, Kredivo telah memberikan sanksi kepada petugas penagihan berupa surat peringatan pada tanggal 30 September sebagai tindakan pencegahan agar tidak terulang kembali. Dan saya yakin sih selain surat peringatan mungkin DC-nya juga sudah dipecat. Dan biasanya atas pengaduan kita seperti ini, si Kredivo atau pinjolnya biasanya akan dikenakan sanksi berupa administrasi ataupun denda berbayar yang nilainya itu ratusan juta. Dan juga ya, biasanya yang seperti ini kita jangan senang dulu karena biasanya hanya bertahan seminggu 2 minggu, nanti akan mengulang lagi. Nah, jangan lupa pada saat pengulangan tersebut kalian simpan semua buktinya dan adukan ulang lagi biar mereka berkali-kali kena denda. Nah, bagaimana yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita jangan bayarkan dan blokir semua nomor telepon yang bisa masuk ke tempat kita untuk memberikan efek jerah bahwa DC boleh mengejar target tetapi punya adab sekalipun kita punya hutang. Hal baik itu adalah bukan tidak membayar selamanya, tetapi hanya ingin menunda waktu yang mana kita tidak tahu sampai kapan. Toh nama kita juga kok yang jelek, toh kita juga yang masuk ke OJK, bukan perusahaan kalian. Nah, buat teman-teman semuanya, jangan sampai mau diintimidasi seperti ini dan lakukan seperti yang saya ucapkan. Terus lagi yang ketiga, kalau memang sudah terlalu fatal DC-nya, kalian bisa menghilang. Nanti kalau ada mengatakan percuma juga Mbak, nanti juga kalau kayak Kredivo itu ataupun Shopee mereka juga akan tahu. Nah benar, tapi yang penting satu, kita masih bisa tenang dulu sampai kita mampu untuk menghadapi lagi selanjutnya. Ya, apabila kita mendapatkan pekerjaan baru, terus kita bisa menghadapi DC-nya sekalipun DC-nya masih mau meneror kepada kita. Dan kalau bisa, baiknya kalian kerjasama dengan teman-teman di perusahaan kalian. Banyak kok yang berhasil kerjasama, bahkan seorang bos sendiri pun bisa kerjasama dengan karyawannya ketika dia galbay.
Yang penting pertama kita itu jujur, yang kedua jangan takut dan jangan lengah, yang ketiga jangan pernah mencoba untuk gaya lubang tutup lubang demi menutupi ketakutan kalian hanya gara-gara kalian takut malu dan takut diintimidasi. Yang keempat, minta bantuan keluarga kalian. Yang pertama, kalian harus jujur kepada keluarga kalian dulu, baru kalian bisa minta bantuan mereka. Tetapi kalau keluarga kalian saja sudah tidak peduli, abaikan pinjolnya dan jangan bayarkan dulu sampai kalian benar-benar mampu untuk berdiri lagi. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru lagi buat kalian, makin kuat mental lagi dan makin semangat lagi. Itu dia akhir kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.